Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'da. Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Al-Ilmam bi ba'di ayatil ahkam, syahru bulan, yaitu muddatun minal hilali ilal hilal, waktu dari bulan hilal ke bulan hilal, au ikmalu 30 yawman in lam yura al-hilal, atau menyempurnakan 30 hari, bisa menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban untuk awal Ramadan, atau menyempurnakan 30 hari untuk bulan Ramadan, untuk akhir Ramadan dan awal Syawal apabila hilal tidak dilihat. Ramadan ismun lisyahri alladhi baina Sya'bana wa Syawal. Ramadan adalah nama bulan antara bulan Sya'ban dengan bulan Syawal. Summiya bihi liwuqu'ihi fi syiddatil harri 'inda tasmiyatihi bihi. Ramadan disebut dengan Ramadan karena Ramadan terjadi pada waktu panas yang terik. Ketika Ramadan disebut dengan Ramadan. Unzila fihil Qur'an. Al-Quran mulai diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu ubtudi'a inzaluhu fihi minallahi ta'ala ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu turunnya Al-Quran dimulai pada bulan Ramadan dari Allah Ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dzalika fi lailatul qadar. Turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Mulainya turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar. Wal Qur'anu kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'u tilawatan bil Fatihati al-makhtumu bisuratin nas. Al-Quran adalah pembicaraan Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bacaannya dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Wa awwalu ma nazala minhu al-khamsul ayatu al-ula
min surati Iqra. Yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah 5 ayat pertama dari surat Iqra, surat Al-Alaq. Hudan sebagai petunjuk, hidayatun wa dilalatun. Hudan artinya hidayatun wa dilalah. Petunjuk artinya. Wahia masdarun fi maudhi'il hal. Hudan adalah masdar pada posisi hal, pada posisi keadaan. Al-Quran diturunkan keadaannya sebagai petunjuk. Linnasi, untuk manusia, jami'i bani Adam, yaitu semua anak Adam. Wa bayyinatin, alamatin, wadihatin. Bayyinat adalah tanda-tanda yang jelas. Al-Quran diturunkan keadaannya sebagai tanda-tanda yang jelas. Wahia ma'tufatun ala hudan. Bayyinat disambungkan ke hudan. Minal huda, dari petunjuk, yaitu minal ilm, dari ilmu. Wal furqan, dan dari al-furqan, dari pembeda. At-tamyizul wadihu bainal haqqi wal batili wa ashabihima wa jazaihima. Al-Furqan adalah pembeda yang jelas antara kebenaran dengan kebatilan, dan antara para pelaku kebenaran dengan para pelaku kebatilan, dan balasan serta hukuman yang diperoleh oleh mereka. Faman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan, artinya faman hadara, barang siapa yang hadir. Man syartiyatun wa jawabuha falyasum. Man adalah syarat, syartiyah. Jawabannya adalah falyasumhu, maka hendaknya berpuasa di bulan Ramadan. Barang siapa yang ada di bulan Ramadan, atau barang siapa menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa padanya. Falyasumhu, falyasumish syahra. Falyasumhu artinya adalah maka hendaknya berpuasa di bulan Ramadan. Wal fa'u rabitatun li jawabis syarti wal lamu lil amri. Fa, falyasumhu, huruf fa mengikat jawaban syarat. Faman syahida diikat dengan fa, falyasumhu.
Sedangkan lamnya untuk perintah, falyasumhu. Maka Allah memerintahkannya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra. Yuhibbu lakum. Yuridullahu bikum artinya yuhibbu lakum. Allah menginginkan untuk kalian, yaitu Allah mencintai untuk kalian. Al-yusra as-suhulah. Al-yusra yaitu kemudahan. Wa jumlatu yuridullahu istinafiyatun lit-ta'lil. Perkataan yuridullah, Allah menginginkan, yaitu perkataan yang baru untuk menyebutkan alasan. Al-usra al-masyaqqah. Al-usra artinya kesulitan. Walitukmilu, walitutimmu. Walitukmilu artinya walitutimmu, agar kalian menyelesaikan, menyempurnakan. Wal wawu harfu atfin. Wawu adalah huruf penyambung. Walitukmilu, wawunya adalah huruf penyambung. Wal ma'tufu alaihi imma al-yusra wa imma mahdhufun yuqaddaru bima yunasibul maqam. Yang disambungkan kepadanya bisa jadi al-yusra, kemudahan, dan bisa jadi tidak disebutkan dengan diperkirakan yang sesuai dengan keadaan. Wal lamu lit-ta'lil, dan lamnya untuk ta'lil, penyebutan alasan. Al-iddah, iddatu ayyamis syahri bis-shaum. Al-iddah artinya adalah bilangan hari-hari bulan Ramadan dengan berpuasa. Walitukabbirullaha, dan agar kalian membesarkan Allah. Tu'azzimuhu biqauli Allahu Akbar, yaitu kalian mengagungkannya dengan ucapan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ala ma hadakum, ala ma bayyanahu lakum minal ahkam. Ala ma hadakum artinya atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, yaitu atas hukum-hukum yang Allah jelaskan kepada kalian. Wa waffaqakum lahu min ikmalil iddah, dan atas petunjuk taufik yang Allah berikan kepada kalian untuk menyempurnakan bilangan bulan Ramadan dengan berpuasa padanya. Wa ma masdariyah, ma masdariyah. Wa la'allakum, la'alla lit-ta'lil ay li ajli. Wa la'allakum, agar kalian, la'alla untuk ta'lil yaitu supaya. Tashkurun, kalian bersyukur. Taqumuna bi syukri ni'matillahi alaikum bidzalik, kalian mensyukuri kenikmatan Allah kepada kalian karena hal itu. Bil i'tirafi biha fil qalbi wal lisani wal qiyami bi ta'atih, cara bersyukur dengan mengakui kenikmatan dengan hati, dengan lisan, dan dengan mentaati Allah. Anni, an qurbi au bu'di. Anni artinya kedekatanku, kedekatan Allah, tentang kedekatanku, yaitu tentang kedekatan Allah atau tentang jauhnya Allah. Qaribun danin, qaribun artinya dekat.
wa dzalika li ihatatihi ta'ala bi kulli syai'. Itu karena Allah meliputi segala sesuatu, makanya Allah maha dekat dengan segala sesuatu. Ujibu aqbalu. Ujibu artinya aku menerima, aku mengabulkan. Da'watad da'i, doa orang yang berdoa. Su'alas sa'il, yaitu permohonan orang yang memohon. Falyastajibu li, falyaqbalu syar'i, walyanqadu li. Falyastajibu li artinya maka hendaknya mereka menerima syariatku dan hendaknya mereka tunduk kepadaku. Wallamu lil amr, lam untuk perintah. Wal yu'minu bi, wal yusaddiqu bi, wa biwahyi ma'al qabuli wal imtithal. Wal yu'minu bi artinya hendaknya mereka membenarkanku, yaitu membenarkan Allah, dan membenarkan wahyuku, yaitu wahyu Allah, dengan diterima dan dengan dilaksanakan. Yarsyudun, mereka mendapatkan petunjuk. Yastaqimuna ala tariqis sadad. Yarsyudun artinya mereka istiqamah di atas jalan kebenaran. Al-ma'na al-ijmali, makna global ayat. Yunadillahu ta'ala ibadahul mu'minina biwasfil iman. Allah Ta'ala memanggil hamba-hambanya yang beriman dengan mensifati mereka dengan sifat keimanan. Liyukhbirahum bima manna bihi alaihim min faridatis siyami alladhi furida ala man kana qablahum minal umamis sabiqin. Agar Allah mengabarkan kepada mereka perkara yang Allah karuniakan kepada mereka, yaitu kewajiban berpuasa yang diwajibkan kepada orang yang sebelum mereka, yaitu umat-umat yang terdahulu. Li'alla yatakhallafu anhum fi ta'atillahi ta'ala, agar mereka tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah. Wa akhbara subhanahu annahu faradahu ala man kana qablana lina'rifa ahammiyata as-siyami fi asy-syara'i' wa yatasalla bidzalika man yajidu masyaqqata as-siyami 'alaihi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang yang sebelum kita, agar kita mengetahui pentingnya puasa pada syariat, dan agar dengan hal itu terhibur orang yang mendapati kesulitan puasa yang wajib dia lakukan. Thumma bayyana subhanahu a'zama hikmatin fis siyam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah paling terbesar dari berpuasa. Wa hiya taqwallahi azza wa jalla. Hikmah itu adalah bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Fa inna as-sa'ima tankasiru nafsuhu wa yanfatimu 'anil akli wasyurbi wan nikah. Karena orang yang berpuasa jiwanya
tunduk kepada Allah dan dirinya tidak makan, tidak minum dan tidak menikah, tidak berhubungan dengan istrinya, fa inna hadhihi rubbama takunu sababan lil ashari wal batar. Karena hal-hal ini, makanan, minuman dan yang lainnya, bisa menjadi sebab kesombongan dan kepongahan. Wa hadhihi hiyal hikmatul 'azimatul maqsudah. Ini adalah hikmah di balik puasa yang sangat besar yang dimaksudkan. Walidzalika shahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Oleh karena itulah telah sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man lam yada' qaulaz zuri wal 'amali bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kebohongan, melakukan kebohongan dan kebodohan ketika berpuasa, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari rahimahullah di Kitabus Shaum, babu man lam yada' qaulaz zuri wal 'amali bihi fis shaum. Wa bayyana subhanahu anna hadha as-siyam al-mafruḍa laysa sinina wala shuhuran wa innama huwa ayyamun qalailu la tajibu illa 'ala as-sahihil muqimi minal mukallafin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa puasa di bulan Ramadan yang diwajibkan bukanlah puasa yang dilakukan selama bertahun-tahun, tidak ada hentinya, atau puasa yang dilakukan berbulan-bulan, bukan hanya 1 bulan, tapi lebih daripada 1 bulan. Tidak lain puasa di bulan Ramadan yang diwajibkan hanya dilakukan hari-hari yang sebentar, yang tidak wajib dilakukan kecuali oleh orang yang sehat dan orang yang mukim dari para mukallaf. Ammal maridu wal musafiru fala yajibu alaihim as-shaumu halal maradi was safar. Adapun orang yang sakit dan orang yang safar atau orang yang safar, maka mereka tidak wajib berpuasa ketika dia sakit atau ketika dia safar, atau ketika dua-duanya. Wa innama 'alaihima 'iddatun min ayyamin ukhar. Sesungguhnya yang wajib dilakukan oleh orang yang sakit atau orang yang safar ketika tidak berpuasa, dia berpuasa sesuai dengan jumlah hari-hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari selain bulan Ramadan. ثم بين سبحانه تخفيفا آخر وهو تخيير المطيقين للصوم بين أن يفتدوا عنه بإطعام مسكين
likulli yaumin aw yasumu was-saumu khair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keringanan yang lain, yaitu memberikan pilihan kepada orang yang mampu untuk berpuasa antara membayar fidyah karena tidak berpuasa dengan memberikan makan satu orang miskin untuk setiap hari dia tidak berpuasa, atau mereka berpuasa dan puasa itu lebih baik. Wa hadza fi awwali fardhis shiyami litaqabbulihi an-nufusa syai'an fa syai'an fayashulu alaihi tatbiquh. Ini awal diwajibkannya berpuasa agar jiwa menerima puasa sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sehingga jiwa mudah melakukan kewajiban berpuasa. ثم بين الله وقت هذا الصيام المفروض على هذه الأمة بأنه الوقت الذي فيه أعظم مناسبة. Kemudian Allah menjelaskan waktu dilaksanakan puasa di bulan Ramadan yang wajib dilakukan oleh umat ini, bahwasannya waktunya adalah waktu yang terdapat padanya kesempatan yang sangat berharga, kesempatan emas. Wa huwa syahru Ramadan alladhi anzala Allah Ta'ala fihi al-Qur'anul 'azim hadiyan lin-nasi wa mubayyinan min al-'ilmi an-nafi'i wal furqanis sahihi ma la nadhira lahu fi ayyi kitabin akhar. Waktu dilaksanakannya puasa yang wajib, yang diwajibkan untuk umat ini adalah di bulan Ramadan, yang mana Allah menurunkan padanya Al-Quran yang sangat agung sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas ilmu yang bermanfaat dan pembeda yang benar, yang tidak ada kitab yang lain apapun yang bisa menandinginya. Wa furida as-siyamu 'ainan 'ala ghairil maridil wal musafiri fi hadzal syahr. Puasa diwajibkan secara kewajiban ain, yaitu setiap orang wajib melakukan, untuk orang yang tidak sakit dan orang yang tidak safar, untuk orang yang tidak sakit atau untuk orang yang tidak safar pada bulan Ramadan. Ini ammal maridu wal musafiru fa alaihima iddatun min ayyamin ukhar. Adapun orang yang sakit dan orang yang safar, atau orang yang sakit atau orang yang safar, ketika tidak berpuasa maka mereka wajib berpuasa sesuai dengan jumlah hari yang mereka tidak berpuasa pada hari-hari yang lain di selain bulan Ramadan. Wa bayyana subhanahu anna hadha at-takhfifa sadirun an iradatihi ta'ala as-suhulata 'ala al-'ibadi fima yukallifuhum bihi. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa keringanan ini berasal dari kehendak Allah, yang mana Allah menghendaki memudahkan hamba-hambanya terkait perkara yang Allah bebankan kepada mereka,
wa annahu la yuridu bihimul masyaqqata wal ijhada fima kallafahum bihi wa annahu yuridu an yukmilu iddata syahri kama umiru. Bahwasanya Allah tidak menghendaki kesulitan untuk mereka dan tidak menghendaki memberatkan perkara yang Allah bebankan kepada mereka, dan bahwa Allah menginginkan mereka menyelesaikan bilangan bulan Ramadan sebagaimana mereka diperintahkan. Wa an yu'azzimullaha ta'ala bitakbiri ala ma arsyadahum ilaihi wa waffaqahum min ikmalil iddati wa an yashkuru ni'matahu alaihim bidzalik. Dan hendaknya mereka mengagungkan Allah Ta'ala dengan bertakbir, karena Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan dan memberikan taufik kepada mereka, yaitu taufik untuk menyelesaikan bilangan berpuasa di bulan Ramadan, dan agar mereka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka, nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada mereka. Nikmat hal itu. Thumma akhbara Allah Ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam idza sa'alahu al-ibadu anhu annahu subhanahu qaribun minhum yujibu da'watad da'i idza da'ahu bi ikhlasin wa iftiqarin wa husni dhann. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam apabila hamba-hamba bertanya kepada nabinya tentang Allah, bahwasanya Allah Maha dekat dengan mereka. Allah mengabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa kepadanya dengan ikhlas, dengan merasa butuh kepada Allah, dan dengan berbaik sangka kepada Allah. Wala budda minal imani billahi wal istijabati lahu liyahsular rusydu wal falah. Dan mesti beriman kepada Allah dan mesti menyambut baik Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, agar petunjuk dan keberuntungan diperoleh. Ma yustafadu minal ayat, faedah-faedah yang diambil dari ayat. Fardhus siyami ala hadhil ummah, kewajiban berpuasa yang wajib dilakukan oleh umat ini, yaitu puasa Ramadan di bulan Ramadan. Umat ini yaitu umat Nabi Muhammad, tetapi sebelumnya juga diwajibkan ke umat-umat terdahulu. Annahu faridatun ala man qablaha minal umam, bahwasanya puasa juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Ahammiyatus siyami haitsu kana mafruḍan ala jami'il umam, pentingnya puasa di mana puasa itu diwajibkan ke semua umat. Annal hikmatal 'uzma min fardhis siyami taqwallahi 'azza wa jalla, bahwa hikmah paling besar di balik kewajiban berpuasa adalah bertakwa kepada Allah 'azza wa jalla. Anna siyama faridatun yasiratun, bahwa puasa adalah kewajiban yang sangat mudah. Falaisat sinina wala syuhuran, karena tidak dilakukan selama bertahun-tahun enggak ada hentinya, dan tidak dilakukan selama berbulan-bulan, tidak ada jedanya, tidak ada hentinya. Wa innama huwa ayyamun ma'dudatun ta'ayyanat 'ala hadhihi al-ummati fi syahri Ramadan. Tidak lain, puasa hanya dilakukan beberapa hari yang bisa dihitung sebulan saja, yang wajib dilakukan oleh umat ini pada bulan Ramadan.
annahu la yajibu as-siyamu adaan 'ala al-marid alladhi yashukku 'alaihi wal musafir. Bahwasanya tidak wajib melakukan puasa orang yang sakit, yang mana sakit itu menyulitkannya untuk berpuasa. Dan tidak wajib berpuasa orang yang safar. Wujubus siyami 'ala at-takhyiri bainahu wa bainal it'ami fi awalil amri litawtinin nufusi 'alaih. Wajibnya berpuasa awal mulanya diberi pilihan antara berpuasa dan antara memberikan makanan kalau tidak berpuasa, agar menyiapkan jiwa untuk siap menerima kewajiban berpuasa. Al-hikmatu fit tashri'i haitsu kana bit tadarruji fima yashukku 'alan nufus. Hikmah di balik pensyariatan puasa, di mana puasa itu diwajibkan secara bertahap. Termasuk perkara atau termasuk syariat yang dianggap sulit oleh jiwa atau menyulitkan jiwa itu akan diwajibkan secara bertahap. Ta'yinu syahri Ramadhana li faridati siyami ala hadhihi al-ummah. Ditentukannya bulan Ramadan untuk kewajiban berpuasa yang wajib dilakukan oleh umat ini, yaitu cara menentukan bulan Ramadan dengan melihat hilal. Apabila bisa dilihat, apabila tidak bisa dilihat, maka disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Annal hikmata fi ta'yinihi nuzulul Qur'ani fih. Sesungguhnya hikmah di balik penentuan bulan Ramadan salah satunya adalah Al-Qur'an diturunkan padanya. Fadlul Qur'ani bima dzukira lahu minal awsafil 'azimah. Keutamaan Al-Qur'an dengan apa yang disebutkan untuknya, yaitu sifat-sifat yang sangat agung, hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas-penjelas dari petunjuk dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. At-targhibu fir ruju'i ila al-Qur'ani liman arada al-hidayata wal 'ilma an-nafi'. Anjuran untuk kembali kepada Al-Qur'an untuk siapa yang mendambakan petunjuk dan ilmu yang bermanfaat. Bayanu ma yuriduhu Allah Ta'ala li hadhihi al-ummati min taysirid din. Penjelasan apa yang Allah inginkan untuk umat ini, yaitu kemudahan di dalam melakukan agama. Isbatul iradati lillahi azza wa jalla, penetapan keinginan untuk Allah azza wa jalla. Anna Allah yuridu minna ikmal al-iddati wa takbirahu ala ma hadana. Allah menginginkan dari kita menyempurnakan puasa sesuai dengan bilangan Ramadan, dan menginginkan kita bertakbir kepadanya atas petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Annal wajiba qada'u iddati ma aftara minasyahr, bahwa kewajiban yang wajib dilakukan adalah mengqada sesuai dengan bilangan yang tidak berpuasa dari bulan Ramadan, walau kana 29 yauman, walaupun yang tidak berpuasa itu selama 29 hari harus diqada, harus diganti dengan puasa sesuai dengan jumlah 29 hari. Annal qiyama bi ta'atillahi ta'ala min syukrillahi ta'ala, sesungguhnya taat kepada Allah termasuk bersyukur kepada Allah. Ni'matullahi ta'ala ala ibadihi bi bayani ma sa'alu anhu, kenikmatan Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya
dengan penjelasan apa yang mereka tanyakan tentangnya. Annallaha ta'ala qaribun min ibadihi li ihatatihi bihim. Bahwa Allah Ta'ala maha dekat dengan hamba-hambanya karena dia meliputi mereka. Annahu ta'ala yujibu da'watad da'i idza da'ahu bi ikhlasin wa sidq. Bahwa Allah Ta'ala mengabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa kepadanya dengan ikhlas dan jujur. Wujubul istijabati lillahi ta'ala wal imani bihi. Wajibnya menyambut baik Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan wajibnya beriman kepadanya. Annal istijabata lillahi wal imana bihi rasyadun. Sesungguhnya menyambut baik Allah dan beriman kepadanya adalah rasyad, petunjuk. Wasababun lirrasyadi fi jami'il a'mal, dan sebab untuk mendapatkan kelurusan, kebenaran pada semua amalan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.